Wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik ya Ustadz ya pagi hari ini. Ya, ya, Baik Ustadz, perbincangan kita ini mengenai mengambil hikmah penyesalan sahabat Sya'ban. Begitu ya Ustadz ya. ya, Sebelum nanti pendengar bergabung bersama kita, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu Ustadz untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khala wa la quwata illa billah. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah syukur pada hari ini hari Kamis kita sama-sama berjumpa melalui RRI Pro 1 Kota Palembang. Pendengar setia yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala qadrat dan iradatnya yang memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama, sehingga Allah memanjangkan umur kita, memberikan kesempatan-kesempatan untuk senantiasa mengumpulkan pundi-pundi amal soleh sebagai bekal takwa kepadanya. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggukan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Baik pendengar RRI dimanapun saudara berada, pada hari ini kita akan sama-sama berbincang-bincang. Kita juga memasuki bulan Sya'ban, ya. Sebagaimana doa kita kemarin, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan kita telah dipanjangkan di bulan Rajab. Bersyukur, dan sekarang saatnya di bulan Sya'ban, dan kita mohon keberkahan-keberkahan bulan Sya'ban ini, umur kita panjang sampai berjumpa di bulan suci Ramadan. Ada hal yang perlu kita sampaikan, yaitu mengenai tema mengambil hikmah penyesalan sahabat Sya'ban. Ada apa dengan sahabat Sya'ban ini? Memang sahabat Sya'ban ini tidak setenar sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tetapi ada sesuatu yang patut kita contoh sehingga kita tidak menyesal nanti di akhirat. Sahabat Sya'ban, ada 3 penyesalan yang dia sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, andai saja panjang. Yang kedua, andai saja baru. Dan yang ketiga, andai saja semuanya. Sahabat Sya'ban, rumahnya jauh dari masjid. Ketika sakaratul maut, Allah SWT membentangkan pahala yang sungguh besar kepada orang yang datang ke masjid. Sehingga ketika sakaratul maut, Allah SWT membentangkan pahala, menunjukkan pahala kepadanya. Maka Sya'ban menyesal, kenapa jarak rumahku ke masjid cuman sekitar 3 jam. Andai lebih panjang, tentu pahala Allah berikan kepada saya lebih besar. Ini penyesalan sahabat Sya'ban yang diceritakan oleh istri Sya'ban kepada Rasulullah. Lalu yang kedua, andai saja baru. Ketika itu sahabat Sya'ban hendak datang ke masjid, lalu ia memakai jaket yang lama, tapi ia berpikir, yang baru saja aku pakai untuk ke masjid. Setelah dipakai yang baru, ia berpikir lagi, sayang yang baru. Akhirnya dipakai juga yang lama. Nah, sampai di jalan, ia bertemu dengan seseorang yang hampir mati kedinginan, maka ia membuka jaket yang lama dan meminjam pakaikan jaket yang lama ini. Nah, ketika sakaratul maut, Allah membentangkan pahala begitu besar orang yang meminjam pakaikan jaket yang lama tadi. Sya'ban menyesal, kenapa tidak yang baru yang aku pinjamkan kepadanya. Lalu penyesalan yang ketiga, yaitu ketika Sya'ban pulang dari masjid, ia bertanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah sarapan di pagi hari ini? Istrinya menyodorkan segelas susu dan sepotong roti. Ketika itu ada juga orang yang bertamu kepadanya dan bermaksud untuk meminta sedikit sedekah kepadanya. Dan Sya'ban lalu membagi susu itu sama rata, artinya setengah gelas, dan roti
dipotong dibagi dua, artinya separuh. Ketika sakaratul maut, Allah memberikan ganjar pahala tentang sedekah ini begitu besar. Orang yang bersedekah setengah roti dan setengah dari segelas susu. Nah, inilah mudah-mudahan menjadi pemacu kepada kita untuk senantiasa beramal soleh kepada siapapun, ya, dalam kondisi apapun, baik lapang maupun sempit. Mari kita sama-sama berbagi. Insya Allah rahmat Allah turun kepada kita semua. Insya Allah janji Allah itu benar dan kita tidak akan menyesal nanti ketika sakaratul maut karena kita sudah berinfak, kita sudah bersedekah untuk sesuatu hal yang pasti terjadi, kematian terjadi dan kita di akhirat nanti kita tidak bisa beramal hanya bisa dilakukan ketika kita di dunia ini. Baik, terima kasih. Demikian pengantar dari kami. Mungkin nanti ada yang bisa didiskusikan. Atas perhatiannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar untuk bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Tata. Sama siapa di mana? Sama Pak Azhari di Sekayu. Pak Zari di Sekayu. Silakan, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanyakan. Ya. Seandainya kita kan jauh dari masjid kan. Nah, ada musibah kan. Kita putus sembahyang di masjid. Ya, lalu gimana, Pak? Kita kan tidak bisa kan untuk ke masjid. Ya. Ya. Karena kan ada halangan. Boleh kan kita kan sembahyang di rumah saja. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Azhari sudah bergabung bersama kami. Ya. Silakan Ustaz. Boleh Pak Azhari, ketika kita ada uzur syar'i, kita sakit, tidak bisa ke masjid, atau mungkin tadi kan Bapak bilang ada musibah ya, berarti ada uzur. Boleh sholat di rumah, dan ketika kita sholat di rumah, kita berimaman dengan istri, Pak. Biar tetap pahalanya 27 derajat, dan sebagaimana Rasulullah juga sampaikan, nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Hiasilah rumah tanggamu dengan sholat dan tilawah Al-Quran. Kita berjamaah dengan istri, dan sepanjang jabat tangan dengan istri, kita assalamualaikum warahmatullahi, maka dosa-dosa kita akan berguguran, dosa suami istri itu, Pak Azhari ya. Oke, terima kasih. Baik, lanjut lagi pendengar, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Kliwon ya. Betul. Pak Kliwon di Pulau Rimo. Masih di Pulau Rino. Silakan, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bersedekah atau beramal, tapi tepatnya bersedekah contohnya Ustaz. Ulangi Pak, ulangi. Dalam bersedekah. Dalam bersedekah. Ya. Apakah boleh kita berharap setelah itu akan diganti oleh Allah yang lebih banyak? Maksudnya apa tidak lebih afdol kalau kita bersedekah itu lepas lillahi ta'ala gitu. Baik. Terima kasih atas pikirannya Ustadz. Ya. Tata, kalau berharap dengan Allah dalam bersedekah boleh Pak. Yang tidak boleh berharap dengan manusia. Ya. Kalau dengan Allah boleh. Ya Allah, aku ini bersedekah 100.000. Nah, misalnya kan, sebagaimana janjimu engkau akan melipat gandakan. Dari 100.000 ini menjadi 7 juta misalnya pahalanya ya. Kan 70 sampai 700 kebaikan. Boleh saja kita berharap dengan Allah. Ya, kita minta dengan Allah boleh. Ya. Yang tidak boleh itu kita bersedekah dengan manusia, kita berharap ya Allah sudah ini aku ngasih si A. Mudah-mudahan si B ngasih aku. Nah, kalau dengan Allah, monggo silakan Pak Kliwon. Karena sedekah yang kita sampaikan ini pasti Allah akan balas dan Allah lipat gandakan. Cuman kita kadang tidak sabar kenapa saya sudah bersedekah sekian kok tidak muncul-muncul ya. Jadi bisa munculnya balasan Allah itu bisa disegerakan di dunia atau mungkin ditangguhkan di akhirat atau mungkin untuk anak cucu kita. Jadi disimpan oleh Allah, nanti dibagikan kepada keturunan kita. Itu Pak Kliwon ya, boleh berarti.
Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Tata. Ya, sama Ibu siapa di mana? Kusmini Mbak Tata. Bu Kusmini di Pulau Rimu. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mau tanya di sini tuh kemarin ada pembunuhan Pak Ustadz. Bosnya dibunuh Pak Ustadz. Nah itu yang meninggal itu syahid apa enggak Pak Ustadz? Soalnya melihat sakaratul mautnya itu Pak Ustadz, aduh kasihan sekali. Oke. Ya itu aja Mbak Tata, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, kalau dia dibunuh dalam rangka membela diri, ya, membela dirinya, ya mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Tapi berbicara tentang syahid, saya belum bisa jawab karena tidak tahu kronologisnya kayak mana. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Terkadang kita itu melihat seseorang, meninggalnya seseorang itu tragis, kita bilang sakaratul mautnya susah. Ya, tetapi versi Allah berbeda, Bu Usmini ya. Versi Allah berbeda. Sayyidina Ali itu kan meninggalnya juga dibunuh. Ya, Sayyidina Utsman itu meninggal Umar ya. Umar itu juga dibunuh ketika mengimami sholat subuh. Sayyidina Utsman itu juga dibunuh ketika membaca Al-Quran. Nah, malah yang lama sakaratul mautnya itu Sayyidina Ali sampai 2 hari dari dibacok pedang ya. Sayyidina Ali itu presiden, pemimpin Islam, 2 hari baru meninggal. Ya, kita tidak tahu motifnya seperti apa, tapi yang jelas mudah-mudahan Ibu juga melihat, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Kita tidak tahu kan dunia ini menurut kacamata kita seperti itu, tapi menurut pandangan Allah mungkin itu yang terbaik. Ya, seperti itu Bu Usmini ya. Ya. Baik, lanjut lagi silakan pendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana, Bu? Bunda Ida Arifin di Kecamatan Suwaktape, Banyuasin. Baik, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ya, pertanyaannya Pak Ustadz, jika Pak Ustadz kita kan nggak mampu untuk bersedekah Pak Ustadz kan, ya oleh keadaan lah, keadaan hidup gitu ya. Gimana kalau kita selesai sholat kita selalu membaca tasbih gitu Pak Ustadz? Apakah itu menyamai sedekah Pak Ustadz? Ya, itu aja pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifin. Allah SWT menyuruh sedekah itu ciri-ciri orang yang takwa. Dalam Al-Quran Allah katakan bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu salah satunya adalah bersedekah ketika lapang dan sempit, Bu. Nah, jadi ketika kita sempit itu justru malah bersedekah. Dan sedekah paling ringan itu senyum. Ya, Ibu saya datang ke rumah Ibu misalnya. Ibu tidak ada apa-apa misalnya, tapi Ibu sambut kedatangan saya dengan senyuman, itu juga sedekah, ya. Terus Ibu persilakan saya masuk, sodori air minum, itu juga sedekah. Terkadang kita tidak mau bersedekah yang kecil-kecil ini, ya. Kita ada tetangga lewat, ada siapa, ada itu, kita senyum saja susah, ya. Saya sering ya, saya senyum, saya tebar senyum. Orang tadi, ya saya merasa, mungkin orang jamaah sini kenal dengan saya. Saya masuk kampung lah ya, saya masuk kampung orang, saya menebar senyum. Tapi orang untuk senyum juga susah. Padahal senyum itu sedekah. Lalu kita bertamu misalnya ya, kita bertamu sudah ngobrol setengah jam ya, tapi untuk mengeluarkan air minum pun susah. Padahal kata Rasul, berikanlah sedekah kepada tamumu walaupun seteguk air. Jadi Bu, kalau ada orang bertamu ke rumah kita, kasihlah air minum ya. Walaupun kita belum ngasih kopi karena mungkin lagi sempit atau belum sempat ya. Ya kita kasih air minum saja. Kita kasih minum air dulu ya. Kita air minum dulu. Syukur-syukur ada yang lain yang bisa kita sedekahkan.
Subhanallah, apakah boleh ya? Subhanallah itu kalimatani kafidhotani wabil lisani sakilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan kita ucapkan tapi pahalanya besar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus Bu baca itu. Ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah, saya ulangi lagi, itu tidak harus ketika kita lapang, Bu. Kita punya berapa saja, dan sedekah tidak harus materi. Contoh misalnya, ada pembangunan pesantren, ya. Pembangunan pesantren, kita tidak punya nih materi. Kita sendiri juga kurang. Ya kita bantulah, kita bantu misalnya dengan tenaga. Oh Pak Ustadz, Pak Kiai, saya ikut kapan ngecor? Misalnya hari Minggu. Oh ya, saya suruh anak-anak saya nanti berpartisipasi atau membantu. Nah, itu sedekah juga dengan tenaga. Ya, misalnya sudah tua nggak mampu dengan tenaga, ya kita datang ada apa saja yang bisa kita berikan. Oh, saya buat kopi lah. Ya, kita sedot ke kopi. Cuman sedikit ya nggak apa-apa. Namanya juga sedekah itu tidak harus porsinya banyak, tidak. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Atau paling tidak kita mendoakan. Ini ngasih tidak. Mendoakan tidak. Tapi malah mencela kan. Ya kebanyakan seperti itu. Ya mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita sedekahkan. Amin. Lanjut lagi silakan pendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Ibu Ali. Ibu Ali di Balikpapan. Silakan Bu Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh Ustaz, tadi Ustaz kan membahas salah satu contoh yang orang meninggal berapa jam dari masjid gitu perjalanannya. Dia akhirnya menyesal seandainya rumahku lebih jauh. Nah, kenyataannya Ustaz sekarang termasuk zaman-zaman sekarang ya, termasuk saya nih waktu tinggal di Balikpapan ataupun di Pamekasan sekarang itu selalu cari perumahan yang kira-kira ada masjidnya gitu loh. Nah malah sekarang yang di Pamekasan itu saya kira-kira 20 meter Ustaz dari masjid gitu supaya enak gitu suami ke masjid gitu. Gimana mohon pencerahannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ali di Balikpapan. Ya, mudah-mudahan Allah ridhoi cita-citanya, keinginan Ibu. Saya juga pengen Bu ke Balikpapan, belum pernah. Ya, niat Ibu cari rumah yang dekat masjid bagus Bu. Saya juga kebetulan rumahnya di depan masjid. Jadi itu sebuah tantangan berat orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Maka wajib berjamaah di masjid. Untuk laki-laki Ibu. Nah, Ibu dekat dengan masjid 20 meter. Bolehkah saya ke masjid? Boleh, tapi ngomong dulu dengan bapaknya, Pak, saya ikut jamaah di masjid gitu ya. Ngomong dengan suaminya, saya ikut jamaah di masjid ya. Bagus juga. Nah, jadi karena kita sekarang jaraknya dekat-dekat dengan masjid dan masjid di Indonesia ini sudah menjamur berlomba-lomba, berarti tidak ada alasan untuk tidak ke masjid. Kecuali ada uzur ya, kecuali sakit. Ya, kecuali sakit. Saya juga walaupun depan masjid, ketika saya sakit atau saya tidak mampu, karena setiap saya ke masjid nanti jadi imam kan. Nah, ketika saya ada sakit, mungkin sakit perut ya, saya sholatnya di rumah. Tapi kita perbanyak untuk sholat di masjid. Karena apa fadilah di antara fadilah sholat di masjid itu, kalau kita sholat di rumah Bu, engganlah kita untuk sholat sunnah. Ya. Asal wajib selesai sudah. Tapi ketika kita di masjid paling tidak kita tahiyatul masjid. Atau mungkin setelah sholat, kawan kita melaksanakan sholat qobliyah, kita ada motivasi, sholat juga. Nah, jadi banyak fadilah yang bisa kita ambil sholat di masjid. Selain pahalanya berlipat pahala jamaah, kemudian ada pahala iktikaf di masjid ya, kita niatkan datang untuk iktikaf, kemudian bertabur juga pahala-pahala sambil kita menunggu iqomah misalnya ya, kita bisa berzikir. Nah, itu kan
bertabur pundi-pundi pahala. Mudah-mudahan niat Bu Ali yang di Balikpapan tadi, rumahnya dekat masjid, Allah ridhoi, memiliki kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid dan ikut berpartisipasi dalam rangka memakmurkan masjid. Mudah-mudahan nanti pada saat sakaratul maut ketika Allah membentangkan pahala kepada kita semua, betul-betul kita tidak menyesal karena kita sudah perbuat yang baik ya, menurut kadar kemampuan kita. Terima kasih Ibu Ali. Baik, lanjut kita bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk. Dari Bu Sri di Skojo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sedekah yang paling baik sedekah makanan apa berupa barang? Terima kasih Ustadz. Ya, kalau sedekah itu boleh makanan, Bu. Misalnya tadi saya contohkan ada tamu, kita boleh sedekah makanan. Ya, kalau tamu kan tidak mungkin kita kasih barang. Ada orang kerja di masjid, misalnya lagi ngecor atau lagi apa, kan orang banyak, kita buati pempek atau kita buati gorengan ya, bakwan atau apa sajalah. Ya, ini ada Isra Mi'raj, kita buat misalnya apa makanan ya. Nah, kalau barang itu namanya wakaf, Bu. Saya bangun pesantren, saya pasang player, buat player ya di status saya. Kemudian ibu mau berwakaf, nah maka wakafnya barang. Di situ saya tulis, saya butuh papan 5 kubik, butuh besi 100 batang. Ya. Misalnya ibu, Ustadz saya nitip dong. Nitip apa Bu? Harta saya mau, barang saya mau saya bawa mati. Boleh tidak Ustadz? Boleh. Jadi ibu kalau punya barang, itu ibu bawa mati, jangan ibu tinggal. Bagaimana cara ibu membawa mati? Ustadz, saya titip barang saya, ini saya punya uang misalnya 100.000 katakanlah, nggak usah banyak-banyak. 100.000, Ustadz saya mau titip barang ke pondok Ustadz, bisa nggak? Ya bisa, saya butuhnya besi, semen, pasir Bu. Oh iya, cukup nggak beli apa Ustadz 100.000? Saya bilang beli besi Bu, dapat 2 batang misalnya. Nah ini merupakan titipan ibu, barang yang namanya wakaf yang ibu bawa mati nanti. Ketika ibu mati ini ibu bawa. Jangan ibu tinggalkan. Harta-harta ibu, barang-barang ibu jangan ibu tinggalkan. Bawa mati semua. Ya, ada juga yang ditinggalkan namanya waris ya. Ya, tidak semuanya yang kita bawa mati, tapi sebagian, karena Allah menyuruh sedekah itu sebagian, bukan semuanya. Jadi yang kalau berupa barang namanya wakaf. Bagus, ibu punya rumah. Ustadz, rumah saya ada 3 ini. Ambil 1 Ustadz untuk buat pesantren atau buat rumah tahfiz. Saya terima. Ya oke Bu, saya terima. Saya namanya pengurus wakaf ya. Nazir, ibu namanya wakif. Kalau yang namanya makanan itu infak. Ya, sedekah itu bisa berupa makanan karena dibutuhkan. Misalnya sedekah Jumat nih. Hari Jumat, saya buat nasi kotak 100. Ustadz bisa terima nggak nasi kotak 100? Bisa. Nanti saya bagikan Bu. Saya ada masjid, ada pesantren. Bisa dibagikan ke santri-santri saya, bisa dibagikan ke guru-gurunya, bisa dibagikan ke jamaah sholat Jumat. Nah, seperti itu. Atau mungkin yang lainnya. Silakan. Kalau mau nitip dengan saya pun boleh, bisa. Insya Allah wakafnya amanah, infaknya amanah, dan ini insya Allah pahalanya nanti kita sama-sama mengambilnya. Saya boleh pahala, ibu juga boleh pahala. Saya sebagai perantara, ibu sebagai wakifnya atau orang yang berwakaf, atau ibu sebagai orang yang berinfak atau orang yang bersedekah. Nah, terima kasih, demikian penjelasan saya. Bu Sri di Sekojo. Lanjut, ini ada Pak Asef di Murainim, izin bertanya Ustadz, apakah betul apabila kita berjalan kaki menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, maka 1 langkah kaki kita akan mengangkat derajat dan 1 langkah lagi akan menghapus dosa? Kalau kita ke masjidnya bermotor, apakah hadis itu berlaku gitu Ustadz? Iya. Ya, jadi kita logikakan saja. Zaman dulu kan tidak ada kendaraan. Ya, kendaraannya onta lah, itu jauh ya. Nah, tapi sekarang kan sudah zaman modern, kita bermotor ya.
Ya, katakanlah kalau kita, ini logika saya, Bu. Logika saya kita bagi dua lah. Ya. Karena saya misalnya Jumat besok saya ngisi khotibnya di kilometer 5. Sedangkan pondok saya di Karyajaya. Saya kan nggak mungkin jalan kaki. Saya pakai motor. Ya. Saya nggak mungkin juga pakai mobil. Kenapa? Karena macet. Tambah lama, bukan tambah cepat. Jadi saya pakai pakai motor. Nah, karena tidak mungkin saya jalan kaki, satu tidak kuat, ya. Yang kedua kelamaan karena ada mungkin aktivitas lain. Jadi Pak, saya pakai motor, tetaplah yakin kepada Allah, dapat pahala walaupun mungkin nilai pahalanya tidak sama dengan orang yang jalan kaki. Ya, demikian Pak siapa tadi ya di Muara Enim. Mudah-mudahan Allah membentangkan pahala walaupun pahalanya mungkin tidak semisal, tidak sama dengan yang kaki, tapi yakin tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Lanjut, ini ada Pak Zulkifli di Banyuasin. Assalamualaikum Ustadz, semoga kita dalam lindungan Allah selalu. Sebelum memasuki bulan puasa ini, kebiasaan orang-orang Islam kan ada yang ruahan. Nah, yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan ruahan itu, Ustadz? Ya, ruahan tradisi itu merupakan tradisi ya, tradisi baik yang diajarkan para orang tua kita, para waliullah. Tujuannya adalah sedekah yang nilai pahalanya kita hadiahkan kepada arwah. Saya nih, bapak saya sudah meninggal, bapak mertua saya sudah meninggal. Ada sedikit rezeki lah ya, katakanlah kita buat nasi gemuk. Nah, kita ajak makan. Saya kalau ngajak makan mudah. Saya punya santri. Bilang sama istri, Bun, kita nggak bisa ngundang nih orang-orang tetangga. Kita kasih saja santri kita sedekah. Ya, sedekah di bulan ruah ya, ini bulan Sa'ban, bulan ruah. Saya buat katakanlah nasi gemuk atau buat lontong lah ya, lontong. Santri saya kasih makan, niat pahalanya tadi dihadiahkan untuk orang tua yang sudah meninggal, untuk arwah ya, arwah orang tua yang sudah meninggal. Sebelum makan, saya pimpin anak-anak kita baca Fatihah, baca Hadrah. Kita hadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, diantaranya bapak saya, bapak mertua saya, atau mungkin bapak-bapakmu, atau mungkin saudara-saudara kita semua yang sudah meninggal. Nah, itu kan niatnya bagus. Mudah-mudahan Allah kasih pahala ini untuk para arwah yang kita sebuti tadi. Nah, seperti itu. Jadi arwah tadi dapat pahala, kita pun dapat pahala. Karena orang yang sudah meninggal itu kan tidak bisa lagi beramal. Ya. Tidak bisa lagi beramal. Nah, kita sebagai anak soleh, kita membuat suatu peramalan yang nilai pahalanya bisa untuk membantu beliau-beliau yang sudah meninggal. Arwah-arwah yang sudah meninggal. Terus kita, karena kita masih hidup di dunia, kita juga dapat pahala nih. Kita bersedekah, berbuat baik, sama-sama dapat pahala. Yang arwah meninggal tadi dapat pahala, kita pun yang mengerjakan itu dapat pahala. Jadi jangan sungkan-sungkan tradisi baik yang telah diajarkan oleh para orang tua kita, para wali-wali, semuanya ada dasar. Ya, memang ada sih pendapat tidak setuju ya nggak apa-apa. Tapi saya tetap memakai pendapat yang setuju, pendapat setuju sedekah ruah. Karena apa? Niatnya sedekah kok. Ya, niatnya sedekah. Dan niat sedekah ini dihadiahkan kepada para arwah yang sudah meninggal. Itu berarti kita anak soleh. Ya, bukti kita anak soleh, kita tetap berbuat baik untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Mereka tidak bisa lagi beramal, ya kita dong, kita anak-anaknya ini beramal untuk mereka. Mereka boleh pahala, beliau-beliau boleh pahala, dan kita yang bersedekah juga dapat pahala. Demikian, Mbak. Lanjut, ini ada Pak Romli di Muara Damai. Ustadz mau bertanya, setiap manusia meninggal hanya membawa amal ibadah. Bagaimana kalau kita sudah daftar berangkat haji ya, sudah dapat porsi 25 tahun yang akan datang berangkat, tapi keduluan meninggal dunia, apakah masih dapat pahala sedangkan uangnya dikembalikan negara? Ya, Pak siapa tadi? Romli. Pak Romli di Muara Damai. Ya, Pak Romli, demikian Pak. Pergi haji itu wajib Pak. Jadi ketika Bapak sudah mendaftar, daftar tunggu sekarang 25 tahun,
yakin bahwa saya sampai. Ya, saya dulu daftar sama istri pertama juga, Pak. Ya, istri saya juga masih muda. 2012 saya daftar, 2024 kemarin baru pergi, 12 tahun ya. Terus istri saya meninggalnya 2016, Pak. Tapi memang ucapannya itu dikabulkan Allah. 2013 saya umrah yang pertama, istri saya bilang, Pak, kita pergi umrah sama-sama, itu di depan Ka'bah, saya ingat, kira-kira jam 3 lah ya. Nanti saya mau pergi hajinya duluan gitu. Saya mau duluan. Iya, saya aminkan, silakan. Tapi pemikiran saya, dia pergi haji duluan. Pikiran saya memang mendampingi emaknya, mendampingi mamahnya. Nah, tetapi Allah berkata lain. Allah mengambil istri saya meninggal duluan. Terus uangnya kemana? Uangnya saya ambil. Terus yang bersangkutan almarhum kita badalkan, Pak. Kita ahli waris itu wajib membadalkan. Saya kan ahli waris. Saya ahli waris bersama anak-anak, saya badalkan. Kalau badal haji, waktu dulu mungkin 6 juta atau 7 juta, sekarang mungkin bisa 15 juta barangkali ya. Nah, kita badalkan. Ya, yang hidup itu wajib membadalkan. Karena si mayit tadi, kita yang sudah meninggal tadi kan punya waris namanya. Punya uang itu namanya uang warisan. Nah, kita yang masih hidup ini wajib membadalkan niat dari orang-orang yang sudah mendaftar haji. Bukan duitnya kan diambil untuk siapa? Ya punya ahli waris lah. Nah, ahli waris tadi punya pikiran, kalau Bapak sudah usia lanjut ini, Bapak tentu punya anak ya, punya anak atau punya istri, dikasih edukasi, Pak, dikasih pemahaman kalau Bapak tidak sampai pergi haji, tapi Bapak sudah daftar, nanti tolong dibadalkan. Nah, kalau daftarnya kemarin 25 juta, badalnya 15 juta, kan masih lebih uang itu. Masih lebih 10 juta. Nah, seperti itu, Pak. Jadi jangan takut kita tidak sampai pergi haji karena umur. Tapi kalau kita tidak punya uang, kita tidak daftar haji, nanti kita dihisap di akhirat. Ya, karena suruh milih, Pak. Mau mati Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Orang-orang yang mampu tapi tidak berhaji. Tidak menunaikan haji. Nah, demikian Pak Romli ya. Ya. Baik Ustadz, semua pertanyaan sudah kita jawab ya. Sebelum kita akhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan. Ya, terima kasih. Perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita membahas kisah saudara sahabat Sa'ban yang intinya adalah menyesal dalam bersedekah. Ya, kalau yang pertama tadi menyesal ketika dia tidak berkunjung ke masjid atau jalan ke masjid kurang panjang. Kemudian yang kedua adalah karena dia sedekah, kenapa tidak yang baru? Nah, sama ini barangkali dengan kita, ada orang yang di rumah kita pinjam kain untuk sholat atau pinjam mukena, itu yang tergantung saja. Jadi kasihlah pinjaman kepada tamu-tamu kita tadi. Mungkin yang sarung yang lipatan masih dalam lemari, atau mungkin mukena yang masih dalam lemari. Jangan yang lusuh ya, yang kita pakai. Kemudian yang ketiga, itu adalah menyesali sedikitnya sedekah. Ya, kenapa tidak semuanya? Maka Bapak Ibu, saya mengingatkan pada diri saya juga, saya sudah berumur juga, sudah lanjut 44 tahun. Jadi dunia saya rasa sudah cukup lah. Ya, tinggal bagaimana bekal saya dan keluarga dan istri untuk bekal di akhirat. Ya, 2/3 umur saya sudah habis di dunia, tinggal 1/3. Nah, 1/3 ini mau saya manfaatkan untuk akhirat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk bersedekah, titipkan harta Bapak Ibu, jangan sampai menyesal nanti di akhirat. Maka kita titipkan harta kita ke masjid, ke pesantren ya. Saya bangun pesantren itu karena motivasi saya menitipkan harta saya bawa mati. Jadi harta kita titipkan, nanti mati kita bisa tuai ini, bisa ambil hasilnya karena kita titipkan kepada Allah. Mudah-mudahan motivasi dalam bersedekah yang dialami oleh sahabat Sa'ban ini akan menjadi manifest, akan menjadi contoh pelajaran yang berharga kepada kita semua. Nah, saya juga menceramai diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah ridha,
terhadap apa yang kita niatkan, dan Allah ridhoi semua apa yang kita lakukan. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya pada Allah mohon ampunan, pada hadirin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya bersama RRI Plus 1 Palembang. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.